Akhirnya berita yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Jadi Jepang udah buka untuk turis-turis seperti kita yang udah nunggu lama banget. Bebas visa ya bang? Bebas visa? Wah, gimana tuh maksudnya? Halo semuanya, welcome back to our YouTube channel. Jadi hari ini kita bakal cerita-cerita tentang Persiapan kita? betul, persiapan kita untuk ke Jepang. Yes. Jadi dari kemarin kan kalau teman-teman follow kita di Instagram pasti udah ngeliat kalau kita tuh udah excited banget karena akhirnya Jepang udah buka border. Dan pastinya banyak banget teman-teman di sini juga yang udah nungguin kan. Nah, kita pengen cerita sedikit karena dari kemarin juga banyak banget yang nanya di Instagram. Kita tuh udah beli tiket ke Jepang itu dari awal April ya, Bang. Dari bulan April. Dari bulan April. Saat itu ada Garuda Online Travel Fair. Waktu itu kita nggak sengaja lihat di Instagramnya Garuda, Yes. terus langsung buka tuh online. Terus emang kita kan pengen banget honeymoon ke Jepang. Dan saat itu tuh belum ada kayak lampu hijau kalau Jepang tuh bakal buka border. Sampai kita mikir-mikir kalau kita beli tiket sekarang, buat beli tiket buat kapan, buat bulan apa gitu kan. Dan setahu kita saat itu kalau promo tuh tiketnya nggak bisa di schedule. Betul, dan akhirnya kita beli waktu itu tuh buat bulan November karena kita belum pernah ngalamin autumn di Jepang dan kita pengen banget ngeliat daunnya yang merah-merah, orange, bagus banget kan kalau autumn foliage. Jadi pada saat itu kita bener-bener berdoa aja insya Allah bener-bener udah buka gitu bordernya supaya bisa berangkat gitu. Dan ternyata alhamdulillah mulai Oktober 11 ini bordernya sudah dibuka lagi. Yes, dan Jepang state di banyak banget media juga nge-state bahwa Jepang buka untuk visa free ceritanya kan. Betul. Nah, kita mau jelasin di sini ke teman-teman semua maksudnya apa sih visa free ini, karena sampai sekarang masih banyak yang nge-DM Rianka ataupun aku kalau Kak ke Jepang itu katanya udah nggak perlu pakai visa ya, visa free ya. Jadi Jepang itu memang memiliki beberapa negara yang dia kasih untuk visa free. Di websitenya Jepang sendiri, Ministry of Foreign Affairs of Japan, itu tuh dia ngasih ke 68 negara untuk visa free sebenarnya. Tapi maksudnya visa free itu seperti apa nih? Contohnya kan kalau misalkan paspor US gitu kan dari dulu kan juga nggak perlu visa kan, mereka tinggal berangkat ke Jepang gitu. Tapi kan kalau Indo dari dulu sebelum COVID pun, sebelum border ditutup, kita juga memang harus daftar visa kecuali kita punya e-passport dan bisa minta visa waiver gitu. Nah, jadi sebenarnya setelah border ini buka pun akan kembali seperti sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang punya paspor biasa harus daftar tourist visa itu yang lewat lewat VFS. Terus teman-teman yang udah punya e-passport bisa minta visa waiver gitu. Nah, jadi kita bakal cerita nih tentang e-passport dan visa waiver karena kebetulan kita sekarang pakainya e-passport gitu. Oke, jadi untuk ke Jepang kita butuh 3 hal nih: tiket, paspor, dan juga visa. Nah, visa ini ada beberapa jenis ya. Jadi ada visa single entry, multiple entry, dan juga visa transit. Itu dijelasin semua di websitenya Dubes. Dan satu lagi, kalau teman-teman punya e-passport ada namanya visa waiver. Jadi sebenarnya kita bisa punya visa waiver itu yang aktif selama 3 tahun dan selama 15 hari kita bisa trip. Ibaratnya kalau 15 hari terus bulan depan mau ke Jepang lagi bisa tanpa perlu bikin visa lagi. Nah, tapi visa waiver itu hanya untuk pemilik e-passport. Aku tuh punya e-passport, Rianka tuh paspor biasa. Nah, Rianka juga pengen punya visa waiver kayak aku. Kebetulan visa waiverku juga habis sih, jadi harus update lagi gitu. Nah, jadi kemarin istri bikin e-paspor. Nah, untuk bikin paspor kan sekarang caranya itu kita harus download aplikasi di Google atau di App Store namanya M-Paspor. Terus isi semua datanya dan pilih mau paspor yang biasa atau yang elektronik. Dan akhirnya kemarin kita pengen banget yang elektronik, pas dibuka nggak ada terdekat ya. Iya. Adanya di Kupang, terus ada lagi di Papua gitu, di Jakartanya sendiri tuh kayak langka banget. Akhirnya kita dikasih tahu sama Bunda kalau ada yang namanya paspor ekspres, dan saat itu ternyata stok e-paspor itu ada di paspor yang ekspres itu di Jakarta Timur. Akhirnya kita kesana dan emang ada slot untuk bikin ekspres paspor, cuman 1 jam dan lagi ada stok e-paspor kan. Akhirnya langsunglah kita bikin paspor di sana. Biayanya memang lebih mahal daripada yang biasa. Kalau yang biasa 650, ini nambah sejuta, 1,650. Tapi 1 jam jadi. Dan ada stoknya. Dan ada stoknya. Ibaratnya kalau kemarin mau ngantri pun nggak ada yang e-passport di tempat itu gitu. Betul. Nah, jadi tapi aku mikir kayak udah deh nggak apa deh biar bisa bikin visa waiver gitu. Kelihatan gigi ya? Giginya udah mana? Ini lagi.
Jepang sekarang. Nah, jadi akhirnya paspor aku udah jadi, dan ini artinya udah bisa didaftarin untuk punya visa waiver khusus untuk ke Jepang. Jadi bener-bener niat banget deh totalitas biar bener-bener bisa punya visa waiver. Jadi dalam 3 tahun ke depan bisa bolak-balik kapanpun. Amin. Amin. Waivernya dulu ya. Iya. Nanti belakangan bolak-baliknya. Yang penting niat dulu gitu. Kenapa kita nggak pakai paspor biasa untuk bikin visa? Karena biayanya mahal banget, malah jadi hitung-hitung. Karena sekali bikin visa single entry itu kurang lebih 400 ribuan. Dan itu setiap kali mau ke Jepang kita harus bikin visa tersebut. Kalau waiver kita nggak perlu, makanya nyaman banget kalau pakai waiver gitu. Betul. Nah, sekarang kita bakal share info tentang bikin visa waivernya ini. Jadi kemarin kita itu tanggal 11 Oktober jam 9 pagi kita tuh udah ada di depan kedutaan besar Jepang yang sebelahnya masih Plaza 845, Indonesia. 845 ya. Iya. Kita semangat banget gitu. Karena kan mereka buka jam 9. Ya, karena selama ini yang kita tahu kalau mau bikin visa waiver itu harus taruh paspor kita di kedubes sehari jadi. 2 hari setelah itulah, 2 hari kerja jadi. Udah langsung taruh doang dan tinggal ambil. Gratis, gak perlu biaya apa-apa sama sekali, cepat banget jadinya. Yes. Tapi per 11 Oktober kemarin, Sekarang kita lagi di Starbucks karena tadi ternyata visanya belum bisa dibuat di sini. Lebih tepatnya udah dipindahin sih ke JVAC yang di Kuningan City lantai 2. Jadi abis ini aku mau ada kerjaan dulu, mungkin ntar siangan kita kesana, semoga masih buka. Kalau dilihat dari Google Maps sih tutupnya jam 4 sore. Jadi semoga ntar jam 1 jam 2an kita udah bisa kesana buat bikin visanya dan kita bakal update terus. Ya. semua proses pembuatan visa dari yang biasa, multiple entry dan juga visa waiver itu harus lewat VFS Global Japan yang ada di Kuningan City lantai 2. Jadi kemarin kita gagal sedikit untuk bikin itu dan sebenarnya mau langsung tuh ke VFS Global yang Kuningan tapi nggak bisa. Dan memang kalau mau bikin visa itu kita harus appointment dulu, pilih slot lewat websitenya VFS Global. Pertama itu kita harus buka website di bawah ini. Ini kita harus bikin account, sign up, lalu kita harus book appointment. Nah, book appointmentnya itu di situ langsung ada pilihannya, mau untuk visa turis yang biasa, kalau pakai paspor biasa, atau visa waiver. Nah, nanti di situ kita harus isi sesuai form yang ada. Jadi data-data semua itu nama lengkap, terus paspor number kita, terus nanti alamat, semuanya pokoknya ikutin aja sesuai formnya, itu jelas banget. Setelah kita isi datanya akan muncul kayak kotak gitu, kalender dengan slot-slot yang kosong. Nah, ini juga sebenarnya agak untung-untungan sih, karena pas aku pertama kali isi tuh slotnya yang bisa dipencet tuh cuma dikit banget gitu. Dan itu harus cepet-cepetan juga, karena kadang kita lihat itu slotnya masih ada, pas kita next ke step berikutnya, tiba-tiba udah penuh. Jadi sabar dikit aja ya pas proses itu. Dan teman aku yang daftar setelah aku, beberapa jam setelahnya malah slotnya ada lagi lebih banyak. Jadi dipantau terus aja secara berkala. Nah, dan karena sekarang kita bikinnya harus lewat VFS, bukan langsung ke kedubes, jadi ada extra fee-nya untuk visa waiver yang tadinya gratis, yaitu sebesar 121.000. Dan kalau yang tadinya 2 hari kerja jadi, sekarang 5 hari kerja baru jadi. Jadi untuk teman-teman yang pengen bikin visa waiver juga, make sure banget kalau misalnya itu tuh jauh-jauh hari dari jam terbangnya teman-teman, karena it takes 5 days working days. Jadi kalau yang visa waivernya masih ada, masih aktif, bisa langsung cus mau sekarang beli tiket terus terbang pun go. Jadi sampai video ini sebenarnya belum ada juga nih visa waiver kita. Iya. Belum terbuat juga. Jadi kita bakal update lagi persiapan kita buat jalan-jalan ke Jepang yang sangat-sangat udah kita tungguin ini. Jadi doakan teman-teman semoga kita bisa pergi ke Jepang dengan lancar dan nanti kita bakal bikin vlog trip ke Jepang. 15 hari dan kita bakal ke Tokyo, Kyoto, Osaka, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang, good luck, semoga dapat tiket yang terbaik, terus dapat visa waivernya atau visa biasanya juga. Manapun itu semoga semuanya dilancarkan dan kita senang banget ya Jepang udah buka ya. Semuanya pasti udah nggak sabar mau berangkat kan. Jadi stay tune ya, jangan lupa subscribe di channel kita dan turn on notification supaya nanti pas kita di sana nggak ketinggalan vlog-vlog kita. Karena kita bakal racunin banyak tempat-tempat keren banget ya Bang. Yes. Amin. And thank you so much for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye.